Rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Wajiz, pembahasan tentang hukum-hukum seputar sholat berjamaah. Pembahasan berikutnya tentang kewajiban mengikuti imam dan penjelasan tentang haramnya makmum itu mendahului imam. An Anas anna Nabiyya qala, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, sesungguhnya imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila imam telah takbir maka bertakbirlah. Wa idza sajada fasjudu, dan bila imam sudah sujud maka sujudlah. Wa idza rafa'a farfa'u, dan bila imam telah bangkit maka bangkitlah. Di sini menjelaskan bahwasanya makmum itu mengikuti imam. Dia bergerak setelah imamnya. Para ulama membagi pembahasan ini menjadi 3 atau 4. Yang pertama, haramnya mendahului imam. Haramnya mendahului imam. Rukuk sebelum imam rukuk, sujud sebelum imam sujud, ini haram. Sebagian ulama mengatakan sholatnya batal. Kemudian termasuk juga yang tidak diperbolehkan, yaitu bersamaan dengan imam. Ini juga tidak boleh bareng dengan imamnya. Ini tidak boleh. Sebagian mengatakan haram, ya, karena imam itu diikuti, bukan berbarengan. Adapun yang terlambat dari imamnya, yang jauh terlambat dari imamnya, maka para ulama mengatakan bila karena ada uzur seperti sakit misalkan, maka tidak mengapa. Tapi kalau disengaja hukumnya makruh. Jadi memperlambat sehingga jarak dia dengan imam itu jauh. Seperti sampai imam masuk ke rukun berikutnya, ini makruh. Ini makruh seperti ini, tidak diperbolehkan. Yang sunnah yaitu kapan imam rukuk, kemudian maka dia rukuk. Disebutkan bahwasanya dahulu para sahabat tidaklah sujud, tidaklah bergerak untuk sujud kecuali setelah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar sujud. Begitu. Dan begitu seterusnya pada rukun-rukun yang lain. Tidaklah makmum itu bergerak untuk rukuk kecuali benar-benar imam sudah rukuk. Begitu seterusnya. Ini makna mutaba'ah, mengikuti imam yang sunnah, yang disunnahkan. Kemudian berikutnya, siapa yang paling berhak menjadi imam? Ketika dalam sholat berjamaah ada imam, ada makmum. Dari sekelompok orang, siapa di antara mereka kemudian yang berhak menjadi imam? Tidak boleh rebutan, itu ada kriterianya. Pun seandainya meminta di antara kita ketika bersama menjadi imam, maka hendaklah melihat kriteria berikut ini. Siapa yang berhak maju kemudian menjadi imam? An Abi Mas'udin Al-Ansari qala, dari sahabat yang mulia Abu Mas'ud Al-Ansari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami kaum adalah aqra', yang paling aqra' terhadap kitab Allah. Yang paling aqra' terhadap kitab Allah. Siapa itu yang paling aqra'? Kata para ulama, al-aktsaru Qur'anan, al-ahsanu qira'atan. Fa huwa alladhi takunu qira'atuhu tamah. Yaitu dua kriterianya. Disebut dia aqra' adalah yang paling banyak hafalannya dan yang paling indah bacaannya. Yang paling indah, maksud yang paling indah adalah yang paling sempurna tajwidnya. Yang paling sempurna tajwidnya, makharijul hurufnya, sifat-sifat huruf yang dia baca dan lainnya berkaitan dengan ilmu tajwid ya, hukum-hukum tajwid. Jadi bagus bukan hanya bagus suaranya saja, bukan. Tidak ada kriteria dalam masalah ini. Tapi yang dimaksud paling bagus bacaannya adalah yang paling sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, kaidah-kaidah tahsin dalam membaca Al-Quran. Ini yang paling, ya ini yang dimaksud dengan aqra', yang paling aqra' terhadap kitab Allah. Fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bisunnah. Apabila mereka sama dalam bacaan, maka yang paling berilmu terhadap sunnah. Fa in kana fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah. Bila mereka dalam sunnah sama, maka yang paling dulu hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini berbicara sahabat. Fa in kanu fil hijrah sawa fa aqdamuhum silman. Apabila mereka dalam hijrah itu sama, bareng hijrahnya, maka yang paling dulu masuk Islam. Kemudian ini penting, bagian belakang dari hadis ini, wala ya ummanna rajulur rajula fi sultanihi. Tidak boleh seseorang itu menjadi imam bagi orang lain di dalam kekuasaan orang tersebut. Tidak boleh orang mengimami seseorang dalam kekuasaan orang tersebut. Wala yaq'ud fi baiti ala takrimatihi illa bidnih. Dan tidak boleh pula seseorang duduk ya di atas ya di rumah. Tidak boleh seorang itu duduk di rumah orang lain, yaitu di kursi tempat yang dikhususkan untuk dia, illa bidnih, kecuali dengan izinnya. Maka dari hadis ini disimpulkan bahwa yang paling berhak menjadi imam itu siapa? Siapa yang berhak? Imam rawatib. Nah, imam rawatib. Karena imam rawatib perwakilan ahlul bait. Perwakilan yaitu yang memiliki kekuasaan di tempat itu, atau tamir masjid yang ada di kita yang biasa istilah yang kita pakai. Jadi yang paling berhak itu tamir masjid yang diwakili oleh imam rawatib. Itu yang paling berhak. Kecuali apabila tidak ada imam rawatib, maka urutannya seperti dalam hadis tadi, di awal hadis, yaitu yang paling aqra' terhadap kitab Allah dan seterusnya. Jadi kalau sudah ada imam rawatib, wah, meskipun antum paling banyak hafalannya ya 30 juz dan paling bagus bacanya, tidak boleh. Wah, saya lebih berhak, enggak ada. Tetap yang lebih berhak adalah yang imam rawatibnya. Tetapi ini juga harus jadi perhatian bagi takmir ketika milih imam. Hendaknya imam itu hendaknya imam yang dipilih sesuai dengan kriteria yang ditunjukkan dalam hadis ini. Harus aqra' li kitabillah gitu. Cari yang banyak hafalannya dan yang bagus bacaannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Kemudian juga penting juga yaitu dia harus paham sunnah juga. Karena dalam sholat berjamaah ada hukum-hukum fikih yang berkaitan dengannya yang harus dikuasai oleh imam. Imam yang tidak tahu fikih sholat berjamaah, ini banyak kejadian sholat berjamaah itu kacau gara-gara imamnya bingung. Ya biasa kalau imam salah ditegur, apa yang harus saya lakukan? Ya kan? Imam bangkit kemudian diingatkan subhanallah, apa yang saya lakukan ini? Dan seterusnya.
Maka imam juga harus menguasai sunnah. Secara khusus adalah fikih sholat berjamaah. Berikutnya tentang hukum diimami oleh anak yang belum balik. Disebutkan dalam istilah yang lain, kata beliau imamatus shabi. Imamnya seorang anak yang belum balik. Dalam istilah yang lain disebut as-sabiyul mumayyiz, as-sabiyul mutamayyiz. Ya, yaitu anak yang sudah sampai umur tamyiz. Ya. Umur 7 tahun, ya, 8 tahun. Ini kan belum balik. Ya, tetapi sudah tamyiz, sudah membedakan ini dan yang itu. Bisa nggak anak seperti yang jadi imam? Nah, situ khilaf para ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Tetapi pendapat yang rajih boleh. Pendapat yang rajih adalah boleh. Berikut hadisnya. An Amr ibn Salamah qala, dari sahabat yang mulia Amr bin Salamah, dia bercerita, lamma kanat waq'atu ahli al-fath, ketika atau setelah terjadi penaklukan kota Mekah. Jadi kaum muslimin berhasil merebut kembali kota Mekah. Badara kullu qaumin bi islamihim. Orang-orang berbondong-bondong datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan keislaman mereka. Datang utusan dari satu kaum mengabarkan bahwa saya dan kaum saya, kaum fulan bin fulan, kaum fulani misalnya, menyatakan masuk Islam, baiat untuk taat. Begitu seterusnya. Wa badara abi qaumi bi islamihim. Dan ayah saya, kata sahabat Amr ini, adalah orang yang mendahului kaumnya dalam masuk Islam, atau dia yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan keislaman dia dan kaumnya. Jadi ayah dari Amr bin Salamah ini, ya, dia yang diutus oleh kaumnya untuk menyampaikan kepada Nabi SAW tentang keislamannya. Ini kan Arab yang luas gitu kan, Arab luas. Jadi untuk dia tidak diperangi, kan begitu dulu kan begitu kan. Jadi kalau ketika sudah kaum muslimin berhasil menguasai kota Mekah, ketika itu kaum muslimin memang sudah kuat, ya, punya kekuatan. Maka ini kabilah-kabilah kecil ini, yaitu datang kepada Rasulullah SAW meminta pengakuan. Di antaranya adalah yaitu mengumumkan keislamannya. Karena kalau sudah Islam, dia akan dapat perlindungan sebagaimana kaum muslimin yang lain. Maka begitu, berbondong-bondong kabilah-kabilah ini yang berpencar di mana-mana datang kepada Nabi SAW dengan utusannya untuk menyampaikan keislamannya. Nah, begitu juga dengan kaumnya Amr bin Salamah ini. Nah, di sini yang diutus adalah ayahnya. Falamma qadima qala, ketika ayahnya ini datang setelah datang ke Madinah, ke Madinah mengumumkan keislamannya dan kembali kepada kaumnya, maka ayahnya ini berkata, ji'tukum wallahi min indin nabi haqqan. Sekarang aku datang kepada kalian demi Allah, benar-benar datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk mengumumkan keislaman kita bersama. Faqala, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu berpesan kepadaku untuk disampaikan kepada kalian. Shallu sholata kadza fi haini kadza. Salatlah kalian salat ini dan itu di waktu ini dan waktu itu. Ini maksudnya adalah salat 5 waktu itu. Wa shallu sholata kadza fi haini kadza, dan salatlah kalian salat ini di waktu ini. Fa idza hadaratis sholatu falyu'adzin ahadukum. Apabila datang waktu salat, maka hendaknya di antara kalian ada yang mengumandangkan azan. Wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan.
Lalu hendaknya menjadi imam dalam sholat bagi kalian, yaitu yang paling banyak Qur'annya, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ini pesan dari Rasulullah SAW kepada kaumnya Amr bin Salamah ini. Fanadharu, lalu orang-orang ini saling melihat. Falam yakun ahadun aktsara Qur'anan minni, dan tidak ada di antara kami ini yang lebih banyak hafalan Qur'annya melebihi aku, kata sahabat Amr. Lima kuntu atalaqqa min ar-rubban, karena selama ini aku belajar dari orang-orang yang datang, dari orang-orang yang lewat, orang-orang yang datang. Belajar Quran dari situ, dihafal. Ini bukan berarti hafalannya banyak, enggak terlalu banyak. Cuman kaumnya kan masih baru, enggak tahu Al-Qur'an. Dia paling banyak karena memang kaumnya masih baru masuk Islam. Faqaddamuni baina aydihim, maka mereka pun menjadikanku imam bagi mereka. Wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin, dan ketika itu aku adalah seorang anak yang baru umur 6 atau 7 tahun. Kemudian jadi imam. Ini dalil menunjukkan bahwasanya anak kalau sudah tamyiz, sudah sampai umur tamyiz jadi 6 atau 7 tahun dan seterusnya, meskipun belum balik ya, tapi dia paham ya, hafal Quran, bagus kebacaannya, dan dia juga paham fikih sholat berjamaah, maka tidak mengapa kemudian dia menjadi imam. Jadi tidak ada syarat harus balik. Berikutnya, ini pembahasan sering ditanyakan sebelum-sebelumnya. Kalau nggak salah juga ditanyakan pada pertemuan yang lalu tentang bolehkah makmum dalam sholat fardu bermakmum kepada imam yang sholat sunnah, atau sebaliknya. Ini kemarin kita bahas muter-muter. Ini pembahasannya. Kalau kemarin ada yang belum jelas, pikir ini jelas saya. Mungkin dengan disampaikan secara tertib, tapi di sini lebih mudah dipahami. Beliau katakan di sini, iktida'ul muftarodi bil mutanaffili wa'suhu. Bolehnya orang yang sholat fardu itu bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Imamnya sholat sunnah, ya, makmum ini sholat fardu. Wa'suhu atau sebaliknya, makmumnya sholat sunnah, imamnya sholat fardu. Berikut dalilnya. An Jabir anna Mu'adz bin Jabalin, bahwasanya sahabat Mu'adz bin Jabal kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa yarji'u fa ya'ummu qaumahu. Dahulu beliau, yaitu Mu'adz bin Jabal, salatnya itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilakukan di Masjid Nabi, ya, Masjid Nabawi sekarang. Summa yarji', setelah itu kemudian dia pulang. Ya, dia pulang ke kampungnya, ke kabilahnya. Fa ya'ummu qaumahu. Di sana dia jadi imam bagi kaumnya. Salat yang sama. Salat yang sama. Dari hadis ini penjelasannya ada di potongan terakhir, yaitu ketika sahabat Mu'adz ini menjadi imam bagi kaumnya. Salat yang dilakukan Mu'adz ini sunnah, karena salat fardu telah dikerjakan bersama Nabi SAW, disebut dengan salat sunnah sedekah. Sementara makmum yang bermakmum kepada beliau ini, ketika itu dia salat fardu bagi mereka. Jadi di sini imamnya salat sunnah dan makmumnya salat fardu. Di dalil bolehnya yang demikian itu. Wa an Yazid bin Aswadi annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa gulamun syabun. Ini sebaliknya nih. Dan dari Yazid bin Aswad, bahwasanya pernah beliau ini sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau masih remaja. Falamma shalla,
setelah beliau menyelesaikan sholatnya, yaitu sholat berjamaah tadi bersama sahabat, idza rajulani lam yusalliya fi nahiyatil masjid. Ternyata ada dua sahabat yang tidak ikut sholat, duduk di pojok masjid. Fada'a bihima. Lalu beliau memanggil keduanya. Lalu beliau menyuruh sahabat untuk memanggil dua orang tadi. Faji'a bihima. Lalu keduanya pun dibawa menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, tur'adu fara'isuhuma, dalam keadaan menggigil. Takut. Takut Rasulullah marah karena dia nggak sholat sendiri, wajah sendiri. Faqala, lalu Rasul bertanya, ma mana'akum an tusalliya ma'ana? Apa yang membuat kalian tidak ikut sholat bersama kami? Jadi nggak tanya, nggak langsung menghukum, tapi ditanya alasannya. Qala, keduanya menjawab, qad shallaina fi rihalina. Tadi kami telah sholat di rumah kami. Berarti sudah sholat tadi di rumahnya. Jadi sahabat ini tidak sholat, kenapa? Karena sudah mengerjakannya di rumah. Apa kata Nabi SAW? La taf'alu, jangan lakukan lagi. Apa maksudnya? Maksudnya berikut dijelaskan. Idza shalla ahadukum fi rahlihi, apabila di antara kalian ada yang sudah mengerjakan sholat di rumahnya, mengerjakan sholat di rumahnya, selesai. Summa adrakal imama walam yusalli, kemudian dia mendapatkan imam belum sholat, belum memulai sholatnya, masih mau sholat. Fal yusalli ma'ahu, maka hendaknya dia ikut sholat nanti bersama imam tersebut. Fa innaha lahu nafilatun, sesungguhnya sholat tersebut bagi dia adalah nafilah, adalah sholat sunnah. Sholat sunnah. Sebab apa? Dia telah menunaikan yang wajib tadi di rumahnya telah selesai. Di sini Rasulullah SAW mengabarkan, di antara sunnah yaitu ketika kita datang ke masjid misalkan, kemudian mendapati kaum muslimin mau memulai sholat, hendaknya kita juga ikut sholat di situ bila tidak ada halangan. Tidak ada halangan, tidak ada uzur, hendaknya kita ikut sholat meskipun kita sudah sholat. Meskipun kita tadi sudah sholat, dan itu hukumnya sunnah. Nah, jadi hadis ini adalah kebalikan yang pertama. Ya, kebalikan yang pertama. Imamnya sholat fardu dan makmumnya adalah sholat sunnah. Artinya seandainya sahabat ini benar-benar melakukan yang diperintahkan oleh Nabi SAW ini, maka imamnya sholat fardu dan makmumnya adalah sholat sunnah. Jadi ini dua dalil dan dalil yang lain saling menguatkan, menunjukkan bolehnya seorang yang sholat fardu bermakmum meskipun imamnya sholat sunnah, atau sebaliknya seorang yang sholat sunnah menjadi makmum bagi imam yang sedang sholat fardu. Baik. Kemudian berikutnya tentang mukim dan musafir. Tentang mukim dan musafir. Bolehkah musafir bermakmum kepada mukim, atau mukim bermakmum kepada musafir? Dan bagaimana caranya? Kalau boleh, bagaimana caranya? Ani Ibnu Umar qala, dari Ibnu Umar, ya sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, shalla Umar bi ahli Makkah az-zuhra. Pernah sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an mengerjakan salat menjadi imam bagi penduduk kota Mekah, mengerjakan salat zuhur. Sahabat Umar menjadi imamnya dan dikerjakan di kota Mekah, makmumnya penduduk kota Mekah. Fasallama fi rak'ataini, lalu sahabat Umar salam menyelesaikan sholatnya setelah 2 rakaat, karena beliau musafir, beliau mukimnya di Madinah.
Tsumma qala, lalu beliau bersabda, lalu beliau berkata, ini sahabat Umar, atimmu salatakum ya ahla Makkah. Sempurnakan salat kalian wahai penduduk Makkah. Fa inna qaumun safrun. Sesungguhnya kami, kenapa salat 2 rakaat? Karena kami adalah kaum, itu orang yang sedang safar, orang yang safar. Jadi hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya boleh orang yang mukim itu bermakmum kepada imam yang safar. Ya, imamnya musafir, makmumnya mukim. Boleh? Boleh. Apa yang dilakukan? Ya seperti tadi. Seandainya imam yang musafir ini mengqashar salatnya, dan ini yang afdal. Dan ini yang afdal. Kecuali bila ada mafsadat yang lebih besar. Jadi kalau nggak ada mafsadat yang besar, yang afdal bagi musafir itu ada salat qashar 2 rakaat. Ini yang afdal. Ketika imam sudah selesai 2 rakaat salam, makmum yang mukim dia bangkit, ya, dia bangkit melengkapinya, menambah 2 rakaat lagi sehingga sempurna menjadi 4 rakaat. Nah begitu seterusnya. Jadi sekali lagi boleh orang mukim bermakmum kepada imam yang musafir, dan makmum mukim ini sholatnya sempurna meskipun imamnya qashar. Itu seterusnya. Baik, berikutnya. Idza qadal musafirul mukim atau sebaliknya, bagaimana dengan musafir yang bermakmum kepada mukim? Dan kalau boleh, bagaimana caranya? An Musa ibni Salamah al-Hudali qala, Sa'altu ibn Abbas. Saya pernah bertanya kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kaifa usolli idza kuntu bi Makkah idza lam usolli ma'al imam. Katanya, bagaimana sholat saya ketika saya ada di Mekah dan saya tidak sholat bersama imam, saya sholat sendirian. Faqala raka'ataini, 2 rakaat. Karena beliau safar, ketika di Mekah kan safar, karena ahli Madinah. Sunnatu Abil Qasim, 2 rakaat. Itulah sunnahnya Abil Qasim. Ini diantara dalil yang menegaskan bahwa bagi musafir qashar lebih afdal daripada sempurna. Wa Nabi, yaitu Mijlas qala, dari Abu Mijlas mengatakan, qultu li Ibnu Umar, saya pernah berkata kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, al-musafiru yudriku rak'ataini min salatil qaum, yani muqimin, atujazzihi rak'atani aw yusalli bi salatihi. Bagaimana wahai sahabat Abdullah bin Umar tentang seorang musafir mendapati 2 rakaat, ya, dari sholatnya kaum orang-orang yang mukim. Jadi ini musafir datang ke masjid, mendapati orang-orang sholat berjamaah, yaitu sholat yang 4 rakaat. Dia masuk dan mendapati imam misal sudah pada sedang berdiri pada rakaat ketiga. Nah, berarti dia nanti dapat berapa rakaat? 2 rakaat kan? Rakaat ketiga dan rakaat keempat. Yang ditanyakan sama beliau di sini, kapan saya salam? Apakah saya salam bersama imam? Karena saya kan musafir, saya punya hak qashar. Apakah saya salam bersama imam artinya saya qashar, atau bagaimana, atau saya sempurnakan? Nah, makanya di sini beliau menanya, atujzihi rak'atani aw yusalli bi salatihim. Apakah cukup bagi dia 2 rakaat saja sehingga nanti salam bareng imamnya, atau dia sholat seperti sholat mereka, yaitu sempurna 4 rakaat? Fadhahika,
Maka sahabat Abdullah bin Umar pun senyum. Pertanyaannya lucu gitu kan. Karena maksudnya di sini halnya ini hal yang ma'ruf sebenarnya. Hal yang ma'ruf. Tapi antum tegang, antum enggak paham nih kayaknya. Apa jawaban beliau? Yusolli bi sholatihim. Dia sholat seperti sholatnya mereka, sempurna. Jadi pertama hadis ini menjelaskan bolehnya musafir itu menjadi makmum terhadap imam yang mukim. Dan kalau dia bermakmum kepada imam yang mukim, maka dia sholat seperti sholat imamnya, sempurna. Jadi qashar bagi musafir itu pada dua keadaan, sholat sendirian atau jadi imam. Adapun makmum, dia harus sempurna, dia harus mengikuti imamnya. Kalau imamnya sempurna, maka dia sempurna. Berikutnya, iqtida'ul qadir 'alal qiyam bil jalis wa najlis ma'hu. Berikutnya tentang penjelasan bolehnya makmum yang mampu berdiri atau sholat bersama imam yang sholat duduk. Jadi seandainya imamnya itu, jadi tidak ada syarat imam itu harus berdiri. Tidak ada syarat imam harus berdiri bila imamnya mampu berdiri. Artinya seandainya imam itu tidak mampu berdiri dan sholat duduk, maka boleh kita sholat di belakangnya. Boleh kita sholat di belakangnya. Bisa jadi orang yang paling afdal di antara kita atau imam rawatib kita itu tidak mampu berdiri sehingga sholatnya duduk. Nah, maka jamaah yang di belakangnya boleh sholat meskipun imamnya tidak bisa berdiri. Jadi tidak ada syarat imam harus berdiri, ya, berdiri harus mampu berdiri. Kalau nggak mampu berdiri nggak boleh jadi imam. Kalau di belakang nggak harus. Ketika dia memang tidak mampu berdiri, maka dia sholat duduk dan boleh menjadi imam. Terus bagaimana sholatnya? Dikatakan di sini. An Aisyah anha qalat. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah bahwasanya Aisyah pernah berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti wa huwa syakin." Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di rumahnya. Ketika itu beliau sakit. Fa shalla jalisan. Lalu beliau sholat duduk. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman. Lalu kemudian di belakang beliau ada beberapa sahabat sholat menjadi makmum dengan berdiri. Nabi SAW imamnya sholat, mengerjakan sholatnya dengan duduk. Ini para sahabat yang ikut sholat di belakang beliau menjadi makmum, itu sholat berdiri awalnya. Fa asyara ilaihim an ajlisu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah, memberikan kode, memberikan isyarat kepada mereka duduk, agar mereka duduk. Diberikan isyarat agar mereka duduk. Falamman sarafa qala. Lalu setelah selesai beliau sholat, lalu beliau bersabda, Innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi. Sesungguhnya imam itu diikuti. Fa idza raka'a farka'u. Apabila imam rukuk maka rukuklah. Wa idza rafa'a farfa'u. Bila imam itu bangkit maka bangkitlah. Wa idza shalla jalisan fa shallu julusan. Bila imam itu sholat duduk, maka sholatlah kalian juga dengan duduk. Artinya meskipun makmum itu mampu berdiri, kalau imam yang sholat duduk karena nggak mau berdiri, maka caranya adalah makmum juga ikut duduk, tidak berdiri. Mungkin ini yang baru ya, ini ada ilmu yang baru ini. Tapi tidak sebaliknya ya, tidak sebaliknya. Kalau makmum sudah nggak mampu berdiri, ya udah tetap duduk meskipun imamnya berdiri. Berikutnya, wa an Anasin qala, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik mengatakan, saqatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an farasin
fajuhisha shikkuhul aiman. Ini sebenarnya redaksi lain dari hadis sebelumnya, maknanya sama. Dari sahabat Anas bahwa Nabi SAW pernah jatuh dari kudanya, lalu pinggang kanan beliau ini bengkak, ya, bengkak sampai beliau ya, bengkak, sakit dan bengkak sekali di pinggang kanannya. Fadakhalna alaihi na'uduhu, lalu kami pun masuk menemui beliau untuk menjenguk beliau. Fahadarti sholatu, datanglah waktu sholat. Fasalla bina qa'idan, lalu beliau sholat menjadi imam bagi kami dengan duduk. Sebenarnya mana sama tadi, tapi ini dari sahabat yang lain yang menceritakan. Makanya ceritanya versinya beda, tapi maksudnya satu. Lalu kata beliau sholat dengan duduk. Fasallaina wara'ahu qu'udan, maka kami pun sholat di belakang beliau dengan duduk. Falamma qadas sholata, setelah beliau menunaikan sholatnya, beliau bersabda seperti yang tadi. Intinya beliau mengatakan, idza shalla jalisan shallu julusan. Bila imamnya sholat dengan duduk, maka sholatlah kalian sebagai makmum juga dengan duduk. Baik. Al-ma'mumul wahid yaqumu al yaminil imam bi hadaihi sawa. Sekarang kita akan dijelaskan tentang posisi makmum dengan imamnya. Beliau mengatakan yang pertama, apabila jumlah makmum itu satu, maka dia berdiri sejajar dengan imam di samping kanannya. Berdiri sejajar dengan imam di samping kanannya, ya. Terlepas dari apakah mundur sedikit dan lain sebagainya, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama. Namun yang logik, ya, berdasarkan zahir hadis-hadis berikut ini, makmum itu berdiri sejajar dengan imam di samping kanannya. An Ibnu Abbas, ini hadisnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Bitu fi baiti khalati Maimunah. Aku pernah bermalam, nginep di rumah bibiku Maimunah. Ya, Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya. Saya mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat Isya. Dalam semalam itu beliau menceritakan dalam semalam itu. Karena memang diceritakan bahwasanya Abdullah bin Abbas ini termasuk sahabat yang paling perhatian terhadap sunnah. Dan beliau ini sengaja memang nginap di sana untuk memperhatikan ibadah Nabi SAW di malam hari seperti apa. Makanya diceritakan dengan detail, karena memang nginap di situ sengaja untuk mencontoh bagaimana Rasulullah SAW sholat malam. Karena tidak akan diketahui ibadah beliau kalau di malam hari kecuali di dalam rumahnya. Maka sengaja dia nginep. Kata beliau, summa jaa fa shalla arba'a raka'atin. Beliau pun datang kemudian sholat 4 rakaat, sholat Isya tadi. Summa nama, setelah itu beliau tidur. Summa qama, kemudian beliau bangun. Faji'tu faqumtu an yasari. Aku melihat Rasulullah SAW bangun di tengah malam lalu sholat. Kata Ibnu Abbas, aku pun berdiri. Aku pun datang. Faqumtu an yasari. Aku pun datang lalu aku berdiri di sebelah kiri beliau untuk bermakmum. Faja'alani an yaminihi. Lalu beliau memindahkanku sehingga aku posisiku ada di sebelah kanan beliau. Kanan beliau. Jadi imam makmum apabila sendirian posisinya adalah di samping kanan imam, berdiri sejajar. Adapun apabila makmum itu jumlahnya dua atau lebih, maka posisinya adalah membuat shaf sendiri di belakang imam. Bila makmum itu 2 orang atau lebih, maka posisinya ada di belakang imam membuat shaf sendiri. An Jabirin qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Dari sahabat Jabir bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri untuk mengerjakan salat.
Fajitu fakuntu an yasari. Aku datang, kemudian aku berdiri sebelah kiri. Fa akhadha bi yadi fa adarani hatta aqamani an yamini. Maka beliau pegang tanganku, beliau putar aku sehingga aku berdiri samping kanannya. Ini karena sendirian, maka posisinya di samping kanan. Semaja Jabbar bin Suhar. Lalu datang sahabat yang lain, namanya Jabbar bin Suhar. Faqama an yasarihi. Lalu sahabat ini berdiri di sebelah kirinya Nabi SAW. Tadi Jabir kan di sebelah kanannya. Ini sahabat yang kedua datang berdiri samping kiri Rasulullah SAW. Berarti di sini sekarang sudah ada dua makmum. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Fa'akhadha bi aidina jami'an. Lalu Nabi SAW memegang tangan kami semua. Fadafa'ana, lalu beliau mendorong kami hatta aqamana khalfahu, sehingga kami berdiri di belakang beliau. Menunjukkan bahwasanya makmum bila jumlahnya 2 orang, tentu saja lebih atau lebih, itu posisinya sudah membuat shaf sendiri di belakang imamnya. Fa idza kana al-ma'mum imra'atan, ini terakhir, apabila makmumnya itu perempuan, fa innaha taqumu khalfal imam, maka posisinya adalah dia berdiri di belakang imam. Dia berdiri di belakang imam meskipun sendirian. Kalau laki-laki kan di sebelah kanannya, tapi kalau perempuan ada di belakang perempuan. Kalau seandainya di belakang imam ada makmum laki-laki, maka dia di belakang makmum laki-laki. Meskipun makmumnya itu anak kecil. Jadi seandainya makmum itu ada 2, satu laki-laki, satu perempuan, maka makmum laki-laki posisinya di samping kanan imam. Nah, di samping kanan imam karena dia dianggap sendirian. Sementara perempuan tadi ada di belakang imam. Jadi laki-laki dan perempuan tidak sejajar. Tapi kalau makmum laki-lakinya lebih dari 1, yaitu 2 dan seterusnya, kemudian ada 1 perempuan atau lebih, maka posisinya 2 makmum tadi membuat shaf, membuat barisan di belakang imam, kemudian jamaah perempuan ini di belakangnya lagi. Ya, jamaah tadi dilawan lagi, mau 1 atau 2 membuat shaf di sana. Demikian beberapa hal berkaitan dengan posisi makmum terhadap imamnya. Nah, mungkin sebelum sudah curiga ya. Ini dulu tadi katakan. Kata lagi Pak Sofyan. Fadl. Tadi kita katakan sholat sedekah ya. Itu bolehkah dilakukan rutin di dalam satu masjid, ada habis sholat jamaah terus ada orang berjamaah lagi, kita ikut lagi, ada jamaah lagi, kita ikut lagi, selesai itu bagaimana? Soalnya saya pernah melihat ada orang seperti itu. Kalau seperti itu ya nggak rutin namanya. Berarti kan kalau ada gitu aja. Kalau rutin itu udah dijadwal. Bukan rutin. Ustaz, mungkin pertanyaannya itu, kalau sudah ada sholat jamaah, kan sudah ada sodakoh lagi, sudah ada yang ini, kalau jamaah. Tapi kalau sendirian, kita kan sodakoh, kan beda. Jadi pertanyaannya ada jamaah. Oh, yang mana nih? Ada jamaah apa 1 orang? Jamaah pertama jamaah umum, rawatib yang itu ya. Selesai udah, terus dapat jamaah lagi? Ada jamaah. Oh enggak sunah, enggak ada, bukan seperti itu. Jadi untuk mendapatkan jamaah itu seperti ini gambarnya tadi. Saya ulangi hadisnya. Apabila kalian sudah sholat di rumah, kemudian mendapati imam belum sholat, baru mau memulai sholatnya. Nah, ini yang dianjurkan, kemudian kita ikut sholat bersama imam tersebut. Ya, ini sunnah katanya. Adapun yang sedekah dalam lafaz yang lain, yaitu ketika kita mendapati orang yang ketinggalan jamaah, lalu dia sholat sendirian. Nah, kita masuk ikut sholat bersama dia
sehingga dia sholat berjamaah. Nah ini sedekah. Contoh misalkan selesai sholat sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makmum, ini masbuk jiddan, gitu ya. Masbuk sekali, sehingga nggak dapat apa-apa. Dia datang sudah salam. Nah, berarti dia kan sudah sendirian nanti. Sholat sendirian, mau sholat sama siapa kan? Sholat sendirian. Kecuali dia mendapatkan masbuk lain, seperti yang saya sebut, boleh dia itu berjamaah dengan masbuk itu. Ini pendapat yang lebih logik insya Allah. Ya, terlepas dari perbedaan pendapat antara para ulama, misalkan kita datang masjid, jamaah sudah selesai, tapi ada masbuk. Bolehkah kita bermakmum pada masbuk itu? Khilaf di antara para ulama. Lepas dari khilaf, pendapat yang kuat insya Allah boleh. Ya, boleh. Nah, ini ketika kita datang dan ada masbuk. Oh iya. Kita datang, sudah selesai semuanya, nggak ada masbuk. Berarti kita sholat sama siapa? Sendirian kan? Wah, ketika kita sholat sendirian, kemudian ada orang lain, misalkan orang lain yang habis. ya sudah selesai tadi berjamaah saya tadi, maka disyariatkan bagi mereka ini hukumnya sunnah, yaitu kemudian bermakmum kepada kita. Nah, bermakmum kepada kita. Nah, ini yang disebut dengan sholat sedekah. Karena anak yang tadinya sholat sendirian, kemudian sholat berjamaah, yang pahalanya tadi hanya 1, kemudian menjadi 27. Nah, itu maknanya sedekah. 4 rakaat ya 4 rakaat saja, 3 rakaat ya 3 rakaat. 4 rakaat, 5 rakaat, 3 rakaat seperti itu. Jadi intinya begini, kalau gambaran dibalik begini, kita selesai sholat misalkan sholat maghrib selesai, kemudian kita tahu bahwasanya ada orang yang sholat maghrib, kita selesai sholat maghrib sendirian. Nah, maka dalam keadaan ini kita disyariatkan bersedekah kepada dia, yaitu menjadi makmumnya, menjadi makmum untuk dia. Ya kalau dia sholatnya maghrib, ya kita 3 rakaat. Seandainya kita masbuk, misalkan untuk dia salam, kita tambah, karena imam ini sholat 3 rakaat, maka kita sebagai makmum juga sholat 3 rakaat. Hanya menjadi makmum aja apa bisa jadi imam? Untuk jadi imam, bisa jadi imam. Tapi kan ini kan sudah sholat sudah. Kalau dia dapat di belum sholat. Boleh jadi imam. Misalkan anak belum sholat gini kan, sholat sama anak, ya boleh, sah saja boleh. Sholat apa maksud? Sholat apa? Ya sudah. Jadi mustah. Ya dia, misalkan kita datang ya, kita tahu belum sholat ya. Oh belum, sama saya gitu. Oh iya gitu, itu kan boleh. Jadi imam. Ustaz, Ini kan, ya, itu kan gambarannya seperti sahabat Mu'ad tadi, yang pulang kampungnya. Allah Taala bisa. jadi kalau imam dia di depan, belakangnya satu orang, sesamping satu orang atau belakang. Kalau ada perempuan itu di belakangnya atau di paling belakang. Sebab kan katanya paling afdol perempuan itu di paling belakang. Baik, nanti kita bahas tentang soft ya. Dijelaskan bahwasannya sebaik-baik soft perempuan itu yang paling belakang, dan sejelek-jelek soft perempuan itu di soft yang paling depan. Di sini para ulama menjelaskan bahwasanya hadis ini diterapkan bila sholat jamaah tersebut di tempat terbuka dan dikhawatirkan fitnah. Tidak ada hijab dan dikhawatirkan fitnah. Ini maksudnya, dikhawatirkan fitnah. Maka posisi yang paling belakang itu yang paling afdal. Sehingga untuk dalam keadaan seperti ini, ketika perempuan bikin soft, itu dari belakang dulu. Mungkin. Dari belakang baru benar. Karena itu yang paling afdal. Tapi apabila sudah ada sekat dan lain sebagainya, sudah aman dari fitnah, maka kembali kepada hukum asal. Soft yang paling baik adalah yang paling depan. Karena alasan tadi adalah karena fitnah, ya, godaan tadi. Maka sama halnya dengan keadaan tadi. Maka bila takut fitnah, maka semakin jauh semakin afdal. Tapi ketika aman dari fitnah tidak masalah kalau mendekat. Seperti ketika Rasul SAW itu di rumah sahabat Anas bin Malik,
Lalu di situ ada sahabat Anas, kemudian yaitu umiknya gitu, ibunya gitu dan sebagainya. Lalu sudah di situ sholat sahabat Nabi Anas bin Malik bersama saudaranya gitu, berdua di belakangnya. Lalu langsung belakangnya ibunya. Aja karena aman fitnah. Allah taala bisawab. Nanti insyaallah pembahasan masalah soft ini lebih detail gitu kan sampai. Bang Sofian bilang. Ustaz, tadi disebutkan imam itu sholat sunnah. Imam sholat sunnah ya. Kita makmumnya sholat Fardu. Karena kalau imam itu kan 2 rakaat kan, sholat sunnah. Iya. Kita sholat zuhur apa asar atau isya. Pada saat itu imam salam. Berlaku apa enggak kita mengikuti imam atau kita Enggak berlaku. Kita beda sholat soalnya. Kita beda sholat. Ini sama halnya tadi Umar bin Khattab ya, yang menjadi imam sementara beliau musafir. Sementara makmumnya adalah penduduk Madinah, penduduk Mekah. Nah, yang notabene sebagai mukim. Maka Umar bin Khattab ketika sholat 2 rakaat, penduduk Mekah yang kewajibannya itu menyempurnakan sholat 4 rakaat tetap berdiri kemudian menyempurnakan sholatnya. Jadi Allah taala ini jawabannya Pak. Apa ada penjelasan tentang hukumnya sholat itu bagaimana? Gimana Bang? Antara ada penjelasan hukumnya Nabi SAW ketika sholat duduk, Sholat duduk ya. bahwa bersila begini. Oh, posisinya sholat duduk itu. Baik. Kalau ketika sakit misalkan kemudian nggak mampu untuk apa namanya? Untuk sholat berdiri. Kemudian dia sholat duduk, bagaimana caranya? Gimana aja yang mudah? Bisa seperti bisa istiros, bisa tawarruk, bisa juga bersila. Boleh. Banyak riwayat masalah itu. Murabba'an bisa, murabba'an bersila. Boleh. Gimana yang mudah? Kalau dia orang sakit, duduk di kursi, boleh. Bisa. Ini loh. ketika orang yang apa tadi saat musafir itu Musafir. dia mendapati hanya imam 2 rakaat, dia imam yang sholat 4 rakaat, dia hanya 2 rakaat, Iya. kan harus mengikuti imam dari 4 rakaat ya. Iya betul. Apakah ada pendapat lain memang yang boleh mengikuti hanya 2 rakaat berhenti dia? Tidak bisa. Kemungkinan ada ya, kemungkinan ada. Tapi berdasarkan hadis ini yang rajih sempurna ya, karena hadisnya tadi sebentar saya kembalikan ke hadisnya. Jadi hal-hal yang seperti ini tidak menutup kemungkinan khilaf gitu kan, karena ini sifatnya fi'liyah. Ya, sifatnya fi'liyah, hal-hal yang terulang. Rasulullah melakukannya bukan sekali 2 kali. Ini hal sholat ini kan. Mungkin di satu tempat Rasulullah begini, tempat lain begini, tempat lain begini. Kemudian para ulama mendapatkan hadis hanya ini saja atau melihat, jadi kemungkinan. Tapi kalau melihat hadisnya, saya kembali ke hadisnya biar lebih tegas. Musafir tadi ya. Nah ini nih. Hadisnya begini. Al-musafir yudriku raka'ataini, ya kan? Musafir mendapatkan 2 rakaat dari sholatnya kaum. Lalu dia bertanya kepada sahabat Ibnu Umar nih ya, hadis Ibnu Umar. Atuzzi raka'atani cukupkah 2 rakaat ataukah dia sholat seperti sholatnya imam sempurna? Dia jawab, yusol, sambil dia senyum. Seolah-olah sudah masyhur, sudah maklum di antara mereka. Ya sempurna, cuman melihat ini yang bertanya, tabi'in yang bertanya ini kan. Ini ya, senyum-senyum seolah-olah yang masyhur di antara sahabat. Ya, di antara sahabat itu adalah sholat dengan sempurna. Artinya seandainya ada, kayaknya lemah, yang kuat yang seperti ini. Allah Ta'ala. Bang Zen, tadi sedangkan Bang Zen. Berapa pertanyaannya Bang Zen? Satu aja, gak bercabang. Tadi saya dengar Ustaz, Rasulullah sholat di rumahnya. Itu sholat isya berjamaah dengan sahabat. Ya,
berarti dia tidak Tidak ke masjid. ke masjid. Sakit banget. Hah? Sakit. Keterangannya sakit itu. Sakit tadi sebutkan. Para sahabat datang menjenguk Rasulullah SAW. Habis jatuh dari kuda, luka. Kayaknya kayaknya minggu yang kemarin belum selesai. Kayaknya. Tidur dari Ustaz. Sakit. Terima kasih Ustaz. Ini termasuk Kok bisa takut pun. mendahului imam atau enggak ini? Iya, seperti apa? Kalau imam waktu setelah baca surat selesai mau rukuk kan ya, tapi sebelum rukuk ini jamaah sudah ada yang menurunkan tangannya. Itu apa termasuk mendahului imam atau enggak? Sudah, intinya jangan kan. Gak tahu saya. Ini saya juga sering lihat seperti itu. Tapi keliru ya, tidak sunnah. Sunnahnya mengikuti itu. Dia tidak memulai, ya, tidak memulai. Kalau saya mengikuti saja, saya bilang enggak. Ya, saya bilang kalau dibilang itu apakah mendahului imam, kalau cuma menurunkan tangan enggak. Kalau rukuk Ustaz, kalau rukuk baru ini, dia sudah selesai rukuk ini, belum rukuk, belum mulai dia sudah apa-apa dah gini dulu. Gimana Ustaz? Ini, Pada jalan ini. jadi kalau cuma menurunkan tangan tidak masuk telah mendahului imam. Satu. Cuman afdolnya dia tidak turunkan tangan sampai imam benar-benar sudah rukuk. Kenapa saya bilang ini, kita bilang afdol ya? Ini kita pembatasan. Kemudian yang kedua kita bahas yang afdol. Dari sisi pembatasan, ya kalau cuma menurunkan tangan berarti belum rukuk. Bahkan belum mulai rukuk. Ya, sebab mulainya rukuk itu ketika kita bergerak untuk nunduk. Dan sering kita ulang-ulang bahwasanya kaitan dengan bersedekap tangan ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Termasuk hay'ah, bukan wajib ini. Yang wajib itu berdiri. Rukun itu berdiri. Ya, rukun itu berdiri. Bisa irsal, bisa sedekap. Sedekap ini masuk pada hay'ah, sunnah sholat. Bahkan Malikiyah, termasuk juga pendapat Imam Malik, lebih afdolnya itu sunnahnya irsal malah. Allahu Akbar. Nah, ini memang hilaf. Tapi yang rajih insya Allah tetap sedekap karena banyaknya hadis berkaitan dengan hal demikian. Jadi intinya kalau cuma turun tangan, ya masih belum memulai ruku, ya kan? Kan gak ada bedanya sama mazhab Malikiyah yang sholat tanpa bersedekap. Nah, Maliknya kan memang berat-berat gini. betul. Kan Iya. Kalau kita perhatikan, saya perhatikan, memang saya nggak melakukan, saya perhatikan. Dia turun tangan, tapi untuk ruku masih nunggu imam. Perhatikan. Iya kan? Iya. Nah, baru selesai baca surat, biasa turun. Nah, tapi rukunya nunggu imam. Nah, itu kan. Cuman tetap saya katakan ini nggak afdal. Ya, afdalnya tetap ya sampai imam benar-benar telah ruku. Karena kesempurnaan mutaba'ah. Sebab begini, sebab masalah makmum mengatu imam itu bertingkat-tingkat memang. Ya, yang paling afdal itu mutaba'ah namanya. Yang paling afdal mutaba'ah. Ada yang bareng, yang bersamaan, tadi ada yang makruh bahkan sampai haram. Ada yang mendahului, ada yang telat, kan kita yang sebut tadi. Dan ini keadaannya. Allah Ta'ala. Tapi intinya itu enggak afdal. Afdalnya tetap mengikuti atau dia baru bergerak setelah imam benar-benar sempurna rukunya. Allah Ta'ala. Kalau mengakhirkan kan kadang-kadang kita ya di masjid itu Mengakhirkan apa itu? mengakhirkan imam gerakan imam tidak rokok kita menyelesaikan al-fatihah karena Oh iya iya. karena imamnya main nukut baca gimana dia teruskan atau langsung Seperti saya sebut tadi, afdolnya itu paling afdol namanya mutaba'ah. Mutaba'ah Allahu Akbar langsung. Itu mutaba'ah. Nah, ketika lambat daripada itu, maka tergantung selambat apa. Semakin lambat, maka semakin makruh namanya kan, makruh hukumnya, dimakruhkan. Dan yang makruh itu para ulama menjelaskan apabila sampai imam ini masuk ke rukun berikutnya.
masuk ke rukun berikutnya. Ini sudah sampai ketinggalan namanya. Ketinggalan. Kalau kaitan sama Fatihah beda lagi, ya. Kaitan sama Fatihah beda lagi. Ini menurut saya tuh mesti contohnya Fatihah, bukan yang lain, bukan yang lain. Kalau Fatihah urusannya beda lagi. Adapun Fatihah, ya, maka ada dua kemungkinan. Apabila makmum cepat, ya, dalam baca Al-Fatihah, kemudian ruku sementara Fatihah masih banyak, maka kita lihat. Apabila kita tahu bahwasanya kalau kita melanjutkan masih bisa mendapatkan ruku bersama imam, maka lanjutkan Fatihahnya, meskipun agak lambat, gitu kan. Tapi sebaliknya, kalau kita tahu, kalau saya teruskan bacaan saya ini, nanti imam keburu i'tidal, maka dalam keadaan itu kita ma'zur, ma'fu insya Allah, meskipun tidak membaca Al-Fatihah, ma'fu insya Allah. Qiraatul imam, qiraatul lah, bacaan imam. Baca itu seperti itu terus. Meskipun, tapi setelah itu sholat di masjid lain aja. Ini terlalu cepat ya kan? Bagaimana sampai nggak cukup sampai ruku ya, Al-Fatihah sampai ruku. Setelah itu ya cari masjid yang lain aja lah. Kalau dilihat memang kalau cuma ini saja yang ini nggak usah dibatalkan. Nggak usah dibatalkan karena ini masih tumakninah kan. Nah, tumakninah. Betul kan? Tumakninah kan? Bisa. Ya kalau baca dia kalau rukuknya Ya udah. Ya sudah berarti tumakninah sah sholatnya sah. Kalau Al-Fatihah kalau kita 4 ayat tanpa berhenti baru bisa benar. Baca Al-Fatihah saja. Sama cukup. Nah kira cukup ya. Karena pertemuan kita dibatasi dengan waktu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puterno kabeh. Salim alim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la